Selamat malam, perkenalkan nama saya Puju Cornelis Nemate dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pertemuan ketiga dari mata kuliah aplikasi komputer. Berikut adalah video pengenalan tata cara bagaimana menggunakan Microsoft Word. Di sini Microsoft Word yang saya gunakan adalah Microsoft Word 2010. Kita langsung masuk saja. Saya akan bagikan layar. Pertama-tama, sebelum kita mulai untuk mengerjakan sesuatu di Microsoft Word, yang pertama kita atur adalah ukuran dari kertas kerja yang akan kita gunakan. Itu kita bisa pilih fitur yang ada di Microsoft Word, kita pilih fitur page layout, setelah itu kita pilih fitur size, kita gunakan kertas ukuran A4. Setelah itu kita bisa mengatur margin rata kiri kanan dari kertas kerja yang akan kita gunakan. Di sini kita akan pilih margin, setelah itu kita gunakan custom margin, kita jangan gunakan yang sudah ada di sini, tapi kita pilih custom margin. Setelah itu, topnya kita atur dengan ukuran 2,54 dan leftnya kita atur dengan 3,54. Baik, di sini sudah teratur. Setelah itu, setelah kita selesai mengatur, kita bisa langsung menekan OK. Setelah kita selesai mengatur kertas kerja yang akan kita gunakan, kita bisa langsung untuk mengerjakan. Setelah kita mengerjakan, kita bisa save dari kertas kerja yang sudah kita kerjakan. Di sini misalnya saya ingin mengerjakan makalah aplikasi komputer. Makalah aplikasi komputer. Kita gunakan huruf Times New Roman ukuran 12. Setelah itu kita bisa langsung save. Kita pilih file. Setelah itu kita pilih save. Setelah pilih save akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa mengatur judul dari yang akan kita gunakan untuk makalah ini. Di sini sudah secara otomatis makalah aplikasi komputer. Setelah judul selesai kita atur, kita pilih save as type. Ini kita gunakan right text format. Setelah itu, kita bisa langsung save makalah yang sudah kita kerja. Continue. Kalau sudah berarti makalah kita sudah secara otomatis tersimpan di memori komputer kita. Setelah itu, kita masuk di langkah yang berikutnya adalah mengatur paragraf. Di sini sudah ada contoh teks yang saya tampilkan. Kita mengatur paragraf. Di sini kita menggunakan fitur yang sudah ada di Microsoft Word, yaitu fitur first line indent dan indent. Di sini fungsi komputer ini, first line indent ini, kita gunakan untuk mengatur huruf pertama dari setiap paragraf. Di sini karena setiap huruf pertama dari setiap paragraf akan kita agak masukkan ke dalam, maka kita akan gunakan first line indent. Di sini kita pilih ini, kita tunggu sampai tulisan first line indent muncul, kita tekan dan kita masukkan ke dalam 6 ketuk. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu, secara otomatis akan tergeser kata pertama dari paragraf. Oke, selanjutnya adalah hanging indent. Hanging indent di sini dia berfungsi untuk mengatur kalimat pertama, mengatur kalimat setelah kalimat pertama. Di sini saya sudah menyiapkan teks. Hardware merupakan peralatan fisik dari komputer yang dapat kita rasakan, terdiri dari input device, output device, dan
Toggle device. Oke, kita akan membuat penomoran di sini. Kita gunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Oke, kita akan mengatur di sini fit slide indent. Kita atur untuk agak bergeser keluar. Dan hangingnya kita ratakan. Oke. Kalau misalnya kita ingin first slide-nya agak ke dalam, kita bisa geser di sini. Hangingnya ya seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa mengatur untuk paragraf yang kita gunakan itu tulisannya itu rata kiri kanan. Kita blok semuanya. Setelah itu kita pilih fitur ini, kita gunakan ini, kita pilih rata kiri kanan. Oke. Berikutnya efek font yang akan kita gunakan. Di sini ada efek bold. Efek bold kita bisa pilih Ctrl V. Efek bold kita pilih Ctrl V. Kalau kita ingin menggunakan efek italic, kita pilih Ctrl I. Kalau kita ingin menggunakan efek underline, kita pilih Ctrl U. Setelah itu, di sini ada change case. Kita bisa gunakan untuk mengatur huruf pertama dari setiap kata. Di sini kita pilih, kita blok. Setelah itu kita pilih fitur ini. Kita pilih capital H word. Fitur yang selanjutnya adalah fitur superscript. Di sini misalnya ada rumus matematika kilometer pangkat kilometer kuadrat, maka kita tidak bisa menulisnya km2, tapi kita harusnya kilometer kuadrat. Duanya agak naik ke atas, maka kita blok. Setelah itu kita gunakan ini. Superscript. Oke, selanjutnya adalah subscript. Ini adalah ada rumus matematika X1, X2, X3. Sama seperti tadi superscript. Kita blok dulu. Kita gunakan fitur yang tadi sama dengan fitur superscript. Maka akan secara otomatis dia menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada bullet. Di sini ada contoh teks yang saya gunakan. Untuk mengatur bullet, kita bisa blok teks yang akan kita gunakan bullet. Setelah itu, kita pilih di sini. Kita pilih ini. Efek ini. Dia akan secara otomatis menjadi seperti ini. Selanjutnya numbering. Numbering sama seperti tadi. Kita bisa blok. Setelah itu kita gunakan fitur numbering yang ada di bagian sini. Di sini kita bisa menggunakan 1, 2, atau 3, atau kita juga bisa menggunakan A, B, C, atau angka Romawi 1, angka Romawi 2, angka Romawi 3. Di sini yang akan saya gunakan adalah nomor 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, numbering style. Di sini dalam setiap pedoman penulisan makalah yang akan kita lakukan dalam setiap bab itu kita harus menggunakan 1.1 misalnya untuk bab 1, 1.1 itu untuk
latar belakang, terus untuk 1.2 untuk rumusan masalah, 1.2 untuk tujuan penulisan. Maka di sini cara untuk mengaturnya adalah kita pilih numbering, setelah itu kita pilih device, new number format, setelah itu number style-nya kita pilih 1, 2, 3. Setelah itu number format, di sini sudah ada angka yang diarsir, kita jangan ganggu karena angka itu, kita jangan rubah karena angka itu yang akan berubah secara otomatis. Nah, kita buat kursor di sebelum angka yang belum diarsir. Setelah itu kita pilih, kita ketikkan 1.1. Setelah itu, oke. Maka dia akan secara otomatis menjadi seperti ini. 1.1 kita ketika 1.1 latar belakang, setelah itu kita enter, kita rumusan masalah, kita enter lagi untuk 1.3-nya, dia akan secara otomatis muncul tujuan penulisan. Oke, setelah itu kalau kita ingin mengatur di bagian bab 2, kita lakukan langkah yang sama, pilih numbering, pilih device new number format, setelah itu number style-nya tetap 1, 2, 3, number formatnya bagian 1 yang tadi kita ganti menjadi 2.1 karena dia berada pada bab 2. Setelah itu dia akan menjadi seperti ini. Kita bisa langsung menuliskan judul dari setiap sub pokok bahasan di setiap bab yang akan kita gunakan. Misalnya di sini sejarah komputer. Sejarah komputer 2.2, jenis-jenis komputer. Dua titik tiga dan selanjutnya. Setelah itu kita masuk dalam bab 3. Kita lakukan juga hal yang sama. Kita pilih numbering, device new number format, number style-nya tetap, number formatnya yang kita ganti menjadi 3.1 karena dia berada pada bab 3. Setelah itu oke, 3.1-nya kesimpulan, enter, 3.2-nya saran. Oke. Setelah numbering style selesai, kita masuk dalam membuat rumus matematika dengan menggunakan equation. Di sini ada rumus Slovny yang sudah saya siapkan. Cara untuk membuatnya kita bisa menggunakan rumus. Kita bisa menggunakan fitur yang sudah ada di Microsoft Word. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah kita pilih insert. Setelah itu kita pilih equation. Akan muncul seperti ini. Kita jangan menggunakan fitur yang sudah ada di sini. Kita buat baru, kita pilih insert new equation. Setelah itu kita pilih fraction. Kita gunakan yang ini. Oke, setelah selesai kita bisa langsung mengetik. N
pasti sama dengan di sini N besar, di sini 1 plus di sini N, pangkat 2-nya kita gunakan fitur script, kita gunakan yang ini. Rumus Lovin sudah jadi tanpa kita harus menggunakan gambar menempel untuk ditempelkan di kertas kerja kita. Kita bisa langsung gunakan fitur dari Microsoft Word. Setelah itu, di sini ada rumus Isaac and Michael. Di sini kita bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word untuk kita buat. Kita pilih seperti tadi, kita pilih insert, setelah itu equation, kita pilih insert new equation, kita pilih fraction seperti tadi, kita pilih yang ini, kita bisa langsung mengetik F sama dengan, di sini ada rumus lambda. Karena di keyboard tidak ada, kita bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Kita bisa menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word. Kita pilih design. Fiturnya bisa ada di sini. Di sini tidak ada, maka kita pilih ini. Lambdanya ada di Greek letters. Lambda. Maaf, di sini karena lambda kuadrat, maka kita gunakan script. Kita pilih ini. Lambda kuadrat. Oke. Pasti titik pasti N P T. Setelah itu di sini juga kita lakukan hal yang sama karena dia D kuadrat. Kita pilih ini, setelah itu ini. Setelah itu kita bisa lanjut. Lambdanya karena sudah ada di fitur ini, kita bisa gunakan. Karena lambda pangkat 2, mohon maaf karena lambda pangkat 2. Oke, kita lanjut. Kita bisa pilih fitur ini. Lambdanya kita gunakan fitur ini. Kuadrat. Oke. Seperti ini, rumus Isaac and Michael sudah jadi.
Oke, selanjutnya di sini ada find, replace, and go. Find di sini kegunaannya untuk bisa mencari kata. Kalau kita ingin menggunakan fitur ini, kita pilih Ctrl F, akan muncul seperti ini. Kita bisa menuliskan kata yang ingin kita cari di bagian ini. Misalnya kita ingin mencari kata prosedur. Prosedur. Dia akan muncul seperti ini. Kata prosedur bisa kita lihat. Oke. Selanjutnya ada fitur replace. Fitur replace ini berfungsi untuk bisa mengubah kata. Misalnya kita ingin mengubah kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita bisa pilih, kita blok dulu kata yang bagian mana yang ingin kita, paragraf mana yang ingin kita rubah. Setelah itu kita pilih ini. Setelah itu kita pilih replace. Bagian Finword kita ganti, misalnya kita ingin mengubah kata komputer yang menggunakan huruf C diganti menggunakan huruf K, kita ubah menjadi komputer menggunakan K. Setelah itu kita replace all. Yes. Yes. Oke. Kalau sudah, maka dia akan sudah berubah secara otomatis. Di sini yang awalnya komputer menggunakan huruf C, di sini sudah berubah menggunakan huruf K. Ini selanjutnya fitur GoTo. Fitur GoTo dia berfungsi untuk bisa pindah halaman secara otomatis. Caranya adalah bagaimana? Kita pilih ini, fitur ini, kita pilih GoTo. Setelah itu, ini kita sedang berada di halaman terakhir. Kita ingin pindah ke halaman pertama, kita bisa pilih halaman 1. Setelah itu secara otomatis pindah ke halaman 1. Misalnya kita ingin pindah lagi ke halaman 9, kita bisa ketikkan angka 9, terus kita tekan GoTo. Dia akan pindah secara otomatis. Oke. Sekian video yang dapat saya bagikan. Terima kasih.